Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi seluruh mahasiswa program Kampus Merdeka dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam kegiatan pembelajaran online pasar modal dan teori portofolio. Kegiatan pembelajaran online sesi 6 ini kita akan membahas tentang mekanisme perdagangan pasar modal. Berikut ini adalah gambar tentang bagaimana perdagangan pasar modal itu dapat terbentuk. Dan kita bisa saling mengetahui bahwa sebelum dapat melakukan transaksi, seorang investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Sedangkan di Bursa Efek sendiri terdapat 120 perusahaan efek yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia tersebut. Oleh karena itu, perlu kita pahami mengenai mekanisme perdagangan di pasar modal. Ya, kita bisa melihat di sini banyak sekali istilah-istilah, salah satunya adalah bicara tentang pasar modal dan bursa efek. Ya, dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana alur sistem perdagangan pasar modal terlihat ya, di mana pertama adalah bagaimana sarana jual beli efek antara market maker serta investor, bagaimana harga dibentuk oleh market maker, bagaimana investor dapat memilih market maker yang memberi harga terbaik, dan para market maker akan bersaing untuk menentukan harga saham. Sehingga disitulah terbentuk tentang harga jual dan harga beli. Ya, dari situlah bagaimana sarana penjualan efek antar market maker dapat terbentuk. Di dalam pasar modal dikenal istilah tentang pasar perdana, yaitu adalah pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya ditawarkan pada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini disebut sebagai penawaran umum perdana atau IPO. Sedangkan di pasar sekunder, itu merupakan pasar yang berkelanjutan dari pasar perdana, di mana efek yang telah dicatat di bursa diperjualbelikan, dan pasar ini memberikan kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek. Dan di pasar ini pula, efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lain melalui perantara pialang, dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder, di sini kita bisa melihat di mana di pasar perdana harga saham tetap, tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, dan jangka waktu terbatas. Sedangkan di pasar sekunder, harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demand, terdapat beban komisi, berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham komisi tersebut, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, dan jangka waktu tidak terbatas. Mekanisme perdagangannya adalah sebagai berikut. Pertama, saham atau efek yang diterbitkan oleh penerbit atau emiten akan ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau yang disebut sebagai broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Di sini, mekanisme perdagangan di pasar perdana, di mana ada yang disebut sebagai penawaran umum perdana atau initial public offering, yaitu adalah penawaran perdana untuk suatu saham atau obligasi suatu perusahaan pada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan pada para investor untuk membeli dan menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lain. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas CATS NextG, yaitu adalah perdagangan di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPII. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Di sini pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat di bursa dan tidak melibatkan emiten. Ya, dan di sini pelaksanaan yang tadi disampaikan adalah pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automated Trading System. Sedangkan untuk perdagangan obligasi,
Untuk obligasi negara di BI menggunakan sistem perdagangan FITS atau Fixed Income Trading System. Sedangkan untuk obligasi corporate menggunakan OTC atau over the counter. Over the counter ini merupakan transaksi di luar bursa di mana harga sekuritas ditentukan dengan sistem negosiasi tawar-menawar antara investor dan dealer atau broker yang bertanggung jawab akan obligasi korporasi tersebut. Proses transaksi di pasar sekunder, yaitu yang pertama adalah sebelum dapat melakukan transaksi, yang tadi sudah disampaikan, investor harus menjadi nasabah ya di salah satu perusahaan efek. Ya, yang kedua, investor harus mendepositkan sejumlah uang untuk sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli. Yang ketiga, proses perdagangan atau transaksi saham di obligasi di pasar sekunder diawali dengan order pesanan untuk harga tertentu. Yang keempat, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini menggunakan satuan perdagangan, yaitu satu lot itu setara dengan 100 efek. Itu merupakan satuan terkecilnya. Dan pesanan jual beli oleh investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa dengan matching order. Matching order ini didasarkan kepada prioritas harga kemudian waktu. Ya, jadi seperti kayak semacam lelang. Ya, di mana yang harganya paling tinggi, maka dia akan mendapatkan prioritas untuk melakukan pembelian. Kemudian yang terlebih dahulu memasang harga, itu yang akan mendapatkan matching order tersebut. Hubungan investor dan pialang atau broker. Pialang atau broker dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu full service broker, di mana pialang ini menyediakan saran, investasi, dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Dan full service broker ini dapat mengelola rekening jika diinginkan oleh investor. Yang kedua, deep discount broker, yaitu pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau menjual. Yang ketiga adalah discount broker, yaitu pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pialang lainnya. Ya, jadi dia lebih kepada prioritas pelayanan kepada investor tersebut. Di sini, di pasar modal juga terkenal, atau di bursa efek ini juga dikenal dengan adanya margin trading, yaitu adalah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sekuritas bagi nasabahnya untuk memungkinkan para nasabah atau investor membeli saham beberapa kali lipat dari jumlah uang yang ada di rekening nasabah tersebut. Ya, pembelian margin atau margin purchase ini adalah sumbernya tunai, di mana sisanya dari pinjaman. Ya, dan banyak dana yang dimiliki investor biasanya dinyatakan dalam persentase. Ya, fasilitas margin trading ini memungkinkan investor untuk membeli saham melebihi kemampuan modal yang dimiliki. Oleh karena itu, di sini bertransaksi secara margin trading ini memiliki resiko lebih besar daripada transaksi tanpa menggunakan margin. Sebab sebagian modal diperoleh dari pinjaman perusahaan sekuritas di mana investor yang bersangkutan membuka rekening atau menjadi nasabah dari perusahaan sekuritas tersebut. Ya, mengapa di sini disebut sebagai risikonya paling tinggi? Ketika mendapatkan keuntungan memang akan menjadi modalnya meningkat berkali-kali lipat. Tetapi apabila kerugiannya pun juga akan menjadi lebih besar dari apa yang modal yang dimiliki oleh investor tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari transaksi margin trading di mana seorang investor menggunakan uangnya sendiri sebesar 80 juta dan kemudian ada fasilitas pinjaman dari perusahaan sekuritas sebesar 20 juta. Ya, sehingga investor tersebut dapat membeli saham senilai 100 juta. Maka marginnya adalah 80 juta dibagi 100 juta atau 80%. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya, ini yang disebut sebagai resiko. Ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dilihat dari 100 jutanya. Tetapi apabila kerugian juga sama, sedangkan dana investor itu yang dimiliki hanya sebesar 80 juta. Short selling, ya, berikutnya istilah short selling ini sebenarnya adalah transaksi yang legal dan diatur oleh sejumlah peraturan. Namun otoritas bursa melarang transaksi ini dalam kondisi situasi tertentu. Apalagi pada saat harga saham sedang bergejolak, ya, saat ini nih, pada saat banyak adanya pandemi virus corona ini, semenjak kuartal 1 2020, perdagangan saham ini volatility-nya sangat tinggi. Sehingga kita akan melihat apa itu short selling dan bagaimana resikonya. Dalam bahasa regulasi, transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Oleh karena itu ya, bisa dilihat ya dari kata-kata ini ya, di mana
efek tersebut tidak dimiliki oleh penjual, ya. Oleh karena itu, transaksi ini sebetulnya dilarang oleh otoritas bursa. Dan regulasi yang dimaksud antara lain adalah regulasi yang pernah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau yang saat ini disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bahasa sederhana, transaksi short selling ini terjadi di mana investor tidak memiliki saham tersebut dan dalam prakteknya investor tersebut meminjam saham dari pihak lain, yaitu biasanya dari pihak sekuritas. Dan biasanya investor itu berharap harga saham itu mengalami penurunan. Karena ketika harga tersebut turun, maka investor tersebut baru mendapatkan keuntungan. Ya, kita bisa melihat di PPT short selling adalah penjualan yang penjualnya tidak memiliki sekuritas, ya, makanya ini dilarang oleh otoritas yang ada nih. Ya. Mekanisme short selling secara sederhana yaitu satu, investor meminjam saham dari pialangnya, kemudian investor tersebut menjual. Yang kedua, di waktu tertentu di masa mendatang, investor tersebut akan membeli saham dalam jumlah lembar yang sama untuk mengembalikannya. Itu adalah sebuah ilustrasinya. Ini adalah contohnya, Bapak Roni melakukan short selling 100.000 lembar saham UUOO pada harga Rp300 per lembar sahamnya. Ya, harganya ya, Bapak Roni menerima 30 juta dari penjualan tersebut. Ya, di sini bisa dipastikan ketika menjual short selling ini Bapak Roni ini sebetulnya tidak memiliki saham UUOO ini. Dia mendapatkan saham ini dengan meminjam dari perusahaan sekuritas dan kemudian menjualnya di pasar sekunder. Dan dia mendapatkan uang sebesar 30 juta. 1 bulan kemudian saham diperdagangkan dengan harga Rp200 per lembar sahamnya. Maka Bapak Roni selanjutnya membeli 100 lembar sahamnya pada harga Rp200 atau senilai 20 juta dan mengembalikannya kepada perusahaan sekuritas atau pialangnya untuk menutup short position tersebut. Dan di sini Bapak Roni mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta, yaitu dari penjualan ketika harga Rp300 sebesar 30 juta dan membayar kembali ketika harga saham UUO itu turun sebesar Rp200 per lembar sahamnya atau senilai 20 juta. Di sini ada juga istilah tentang indeks pasar saham. Ya, pengertian indeks saham ini sendiri adalah disebut sebagai ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Indeks saham ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Ya, jadi kita bisa melihat ya, indeks saham merupakan informasi mengenai kinerja pasar saham yang diringkas dalam suatu indeks atau yang tadi dengan kriteria dan metodologi tertentu itu. Ya, dan itu menjadi pendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Mengapa? Karena ini biasanya investor yang melakukan transaksi akan selalu melihat IHSG atau indeks harga saham gabungan. Ketika IHSG di Indonesia mengalami peningkatan, itu bisa dipastikan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sedang mengalami kenaikan juga. Ini adalah salah satu contoh perhitungan indeks saham ya dari sebagian kecil saham yang ada. Ya, di sini anggap saja dari 2 saham nih di BEI ya pada tanggal 29 Agustus 2008 dan 30 Agustus 2008. Di mana ada 2 saham yaitu saham FFF dan JJJ. Di mana harganya ada 100 dengan 50 ya dan lembar sahamnya ada 2.000 lembar saham dan 1.000 lembar saham. Kemudian di tanggal 30 Agustus untuk saham FFF mengalami kenaikan Rp10, sedangkan saham JJJ mengalami penurunan Rp45. Ya, sehingga ketika dimasukkan kepada rumus indeks bobot indeks saham, maka diperoleh angkanya sebesar 106. Ya, ini kurang lebih cara perhitungan indeks saham yang ada. Dan ketika kita melihat IHSG itu betul-betul dihitung, dibobot semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga betul-betul IHSG itu mencerminkan dari seluruh perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Itulah materi untuk hari ini tentang mekanisme perdagangan pasar modal. Diharapkan setelah pembelajaran mekanisme perdagangan pasar modal ini, para mahasiswa dapat mengenal dan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan pasar modal tersebut. Silahkan para mahasiswa dapat mengerjakan tes formatif 6. Terima kasih untuk partisipasi dan keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.